Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi persiapan sebelum menghadapi tes pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang lagi dibuka nih teman-teman. Di video kali ini aku pengen membahas tentang salah satu core values akhlak, yaitu untuk nilai atau value harmonis ya. Kemarin aku udah bahas soal A, kemudian yang K juga sudah, sekarang yang H gitu ya. Amanah kompeten udah, sekarang yang harmonis. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Bagi yang belum tahu ya teman-teman ya, untuk tes online tahap pertama nantinya akan ada TKD, ada tes wawasan kebangsaan dan tes core values akhlak. Yuk kita diskusi bareng lewat channelku. Nanti bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, silahkan explore aja semua informasi melalui playlist biar lebih gampang. Cari playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN, khususnya rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 akan aku taruh di sini. Teman-teman cukup dengerin dari atas ke bawah biar lebih gampang, biar ada gambaran kayak gitu. Semua video yang aku buat berdasarkan informasi yang aku peroleh dan berdasarkan pengalamanku mengikuti rekrutmen bersama BUMN di periode-periode sebelumnya. Yuk kita diskusi bareng aja teman-teman yang berkaitan dengan core values akhlak ini. Ini adalah semua value yang teman-teman harus pahami untuk tes akhlak ini di periode sebelumnya 2024 menurutku cukup mudah karena teman-teman hanya butuh pemahaman dan detail saja membacanya karena isinya itu hanya pilihan ganda. Memang ada banyak pilihannya ya teman-teman ya. Hanya perlu cermat saja dalam membacanya. Nanti di sini akan aku pandu biar teman-teman nggak cuma hafalan, tapi benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan nilai-nilai ini. Akhlak adalah kependekan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana semua nilai ini akan dihafal, diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh setiap dari teman-teman yang bekerja di BUMN itu sendiri. Nah, berkaitan dengan harmonis, ya teman-teman ya, harmonis itu berdasarkan informasi yang aku peroleh melalui website resmi dari Kementerian BUMN, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Itu termasuk ngapain aja teman-teman? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, nilai harmonis ini itu nanti diterjemahkan sebagai kode etik dan kode perilaku yang diaplikasikan oleh setiap insan BUMN dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja. Meliputi apa nilai harmonis itu? Nah, dia termasuk nih teman-teman ya, menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa, saling tolong gemar menolong, serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar, tidak memaksakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain, bersedia berbagi solusi, informasi, dan atau sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan, dan terakhir adalah berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. Ini semua dipraktekkan agar nilai-nilai harmonis tersebut dapat diaplikasikan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yuk kita langsung masuk ke latihan soalnya. Latihan soalnya cukup sederhana. Aku pengen ngajak teman-teman bedah satu-satu. Berarti nanti kalau ada pertanyaan yang ada hubungannya sama unsur-unsur barusan ya, teman-teman ya. Konflik, sesuai, selaras, kayak gitu. Mau berbagi informasi dan lain-lain. Itu adalah harmonis ya, mampu menjaga toleransi, kayak gitu. Kita masuk ya teman-teman ya ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal nomor satu teman-teman. Silahkan temukan jawabannya apa nih. Saat briefing pagi di kantor, atasan Anda secara spesial memberikan waktu kepada seorang rekan kerja yang baru saja dinobatkan sebagai karyawan terbaik di tahun 2024 lalu. Tingkat pendidikan dia dan usia dia jauh di bawah Anda. Sikap Anda saat dia berbicara memberikan testimoni adalah yang mana nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang
Ya, jawabannya adalah yang B ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia berbicara. Kenapa A salah? Mendengarkan apa yang dia katakan tanpa perlu memahami isinya. Nah, ini jelas keremehin ya teman-teman ya. Ini nggak boleh. Oke. Kita masuk ke latihan soal nomor 2, teman-teman. Kayak gini teman-teman yang di rekrutmen BUMN tahun sebelumnya tuh kayak gini bentuk pertanyaannya ya. Pilihan ganda sederhana. Tapi ada banyak. Contoh penerapan perilaku Corvallis harmonis adalah titik-titik. Yang mana nih teman-teman? Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang A ya, menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kenapa bisa lah? Menghormati dan menghargai setiap jika latar belakangnya sama ya enggak ya, jelas salah teman-teman. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Saat meeting evaluasi kinerja, ada seorang rekan Anda yang sedang memaparkan kegagalan dalam pencapaian target bulan lalu. Anda memang memiliki ketidakcocokan secara pribadi dengan orang tersebut. Feedback yang Anda berikan saat dia menyelesaikan atau selesai menyelesaikan pemaparannya adalah titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Orangnya teman-teman nggak cocok ya kan secara pribadi, kebetulan dia nggak nyampe target lagi. Nah, habis dia ngomong teman-teman mau ngapain? Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya, gitu. Menyampaikan kritik dan pendapat secara konstruktif dengan cara yang tidak merendahkan, lalu fokus pada pencapaian target berikutnya. Itu yang benar. Kenapa bisa lah? Menyampaikan kritik dan pendapat secara frontal agar rekan Anda menyesal seumur hidup. Enggak ya teman-teman ya. Udah lagi gagal malah dijatuhin, itu jelas. Nggak harmonis itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Salah seorang rekan kerja Anda mengajak Anda untuk bertukar jadwal libur kerja karena di hari tersebut dia harus pergi beribadah. Padahal hari tersebut adalah hari libur Anda dan di hari yang sama Anda sudah berencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berwisata ke kebun binatang. Sikap Anda adalah udah mau ke kebun binatang teman-teman ngajak tukar libur nih. Kira-kira teman-teman bakal gimana? Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Bersedia untuk bertukar jadwal libur dan menyusun waktu lain untuk berlibur. Karena temennya itu tukar libur itu ada alasan. Untuk apa? Ya karena dia mau ibadah kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada toleransi di dalamnya. Kenapa kok yang A itu salah? Karena yang A itu apa? Menghormati rekan kerja, membatalkan pergi berwisata ke kebun binatang dengan pergi ke pantai. Ini cuma rubah tujuan teman-teman. Ya ini jelas salah ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh penerapan perilaku Corvallis harmonis adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Kenapa yang A salah? Yang A ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif. Sementara benar tuh. Dan komunikatif kepada atasan agar segera memperoleh kenaikan jabatan. Oh ya, bukan ya. Yang ini jelas bukan nih. Ada agar segera memperoleh kenaikan jabatan bukan ya. Jadi ada motif tersendiri nih. Oke, kita lanjut latihan soal nomor 6. Contoh penerapan perilaku Corvallis harmonis adalah titik-titik. Jelas ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A, gitu. Kalau ini kan melakukan tindakan yang menimbulkan terjadinya konflik, jelas salah. Lanjut ke soal nomor 7. Contoh penerapan perilaku Corvallis harmonis adalah kecuali. Sebelum kata kecuali adalah kalimat positif. Contoh perilaku Corvallis harmonis. Kalau ada kecuali, berarti dicari yang sebaliknya, pilihannya yang negatif. Yang mana itu? Yang B. Saling tolong dalam keburukan. Ya jelas bukan ya, bukan itu ya. Jelas. Jawabannya adalah yang B tadi ya, yang kecuali. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di tengah proyek, tim mengalami konflik atau ketegangan antar anggota. Saat itu Anda dipilih sebagai mediator untuk memimpin musyawarah guna menyelesaikan ketegangan. Hal yang Anda lakukan adalah kecuali titik-titik. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A, teman-teman. Karena kecuali berarti ya nggak boleh dilakukan gitu ya. Membiarkan mereka konflik sampai ada yang mengalah. Ya, jelas salah ya, teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 9. Contoh penerapan perilaku Corvallis harmonis adalah titik-titik.
Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Tidak memaksakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain demi kemajuan perusahaan. Kenapa? Kok yang A salah? Tidak memaksakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain selama berasal dari suku yang sama. Oh, kok ada unsur suku yang sama? Jelas enggak ya? Semuanya harus sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan cara kecuali. Berarti yang negatif nih. Ya, kecuali yang B ya teman-teman, ini nggak boleh dilakukan. Kenapa B nggak boleh dilakukan? Siap membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah yang mereka hadapi asal dibayar. Wah, ada motif duitnya nih teman-teman ya. Nggak boleh ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 11. Contoh penerapan perilaku core values harmonis adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Bersedia berbagi solusi. Kenapa yang B salah? Ah, di sini ada kata sebagian nih, teman-teman. Bersedia berbagi sebagian solusi informasi atau sesuai kewenangan untuk cuma sebagian gitu. Kalau sebagiannya berarti enggan atau tidak bersedia. Jelas salah ya. Kita masuk ke soal nomor 12. Di hari pertama Anda datang ke kantor baru, beberapa karyawan memberikan Anda masukan, bahkan teguran terkait gaya rambut Anda dan gaya berpakaian Anda yang Anda tunjukkan. Wah, rambutnya aneh, pakaiannya juga nabrak-nabrak misalkan. Padahal di kantor lama Anda, berpakaian seperti itu adalah hal yang biasa dan dianggap normal dan formal. Perasaan di kantor lalu kayak gini nggak apa-apa deh, kok di sini aku ditegur ya, kayak gitu. Hal yang dapat Anda lakukan adalah kecuali. Jawabannya adalah ya berarti yang nggak boleh dilakukan kan ya resign gitu. Masa ditegur rambutnya dan pakaiannya terus males nih nggak sih kantornya resign masa gitu. Enggak ya. Yang benar adalah berterima kasih pada rekan kerja kayak gitu. Cuman karena yang dari pertanyaan ini ditanya adalah kecuali berarti nggak boleh dilakukan, yaitu jawabannya yang A. Oke, masuk ke contoh soal nomor 13 teman-teman. Contoh penerapan perilaku core values harmonis adalah titik-titik. Oke, nomor 13 jawabannya adalah ya yang B ya. Kenapa yang A salah? Yang A ya, perilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar tren yang sedang ada di dunia. Bukan standar tren yang ada di dunia, tapi standar etika yang berlaku ya. Kalau yang tren tapi nggak sesuai etika gimana kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 14. Salah seorang anggota tim Anda menunjukkan performa yang menurun drastis. Saat Anda panggil dia, Anda tahu bahwa dia sedang mengalami musibah dan itu membuatnya kurang fokus dengan pekerjaan yang ada di kantor. Anda sebagai seorang atasan, hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Baca detail soalnya hal yang tidak boleh Anda lakukan. Nah, ya jangan nih, apa itu yang B lah. Mendengarkan semua keluhannya, positif tuh, dan tidak mau tahu dengan musibah yang dialami. Wah, nggak ada empati di situ, nggak boleh ya. Jadi yang nggak boleh dilakukan adalah yang B. Oke, teman-teman, itu adalah pertanyaan terakhir dari latihan pada video kali ini untuk membahas terkait dengan value harmonis. Kebayang ya, kalau teman-teman orang Indonesia tahu bahasa Indonesia, dengar kata harmonis kan pasti tahu ya. Oh, harmonis tuh kayak gini loh, gitu. Nanti semoga soalnya mirip kayak tahun lalu ya, teman-teman, pilihan-pilihan aja. Jadi teman-teman hanya perlu membaca secara cermat, kemudian mengerjakan terus gitu, karena soal pilihannya cukup banyak. Oke teman-teman, sementara itu dulu dari aku. Setelah video ini nanti aku akan upload terkait dengan video yang value yang loyal. Oke, jadi nanti pelan-pelan teman-teman akan memahami dari masing-masing value ini biar nggak cuma metode hafalan. Karena aku doain siapapun yang nonton video ini, aku doain keterima. Jadi nggak cuma sekedar formalitas belajar ini biar keterima aja, tapi nanti pada saat teman-teman kerja di sana ini diterapkan. Jadi biar karirnya itu makin melesat. Amin gitu ya teman-teman. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau mau diskusi boleh hubungin aku lewat media yang aku taruh di sini. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.